selamat pagi semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi kali ini aku akan bahas keseruan aku ke Singapura dan Malaysia bareng suami aku. Nah, di sini kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2F khususnya untuk penerbangan internasional. Kita menggunakan pesawat AirAsia. Nah, di sini kita juga mengalami beberapa trouble ya. Salah satunya kita delay 1 jam dari keberangkatan. Alhamdulillahnya waktu itu penerbangan kami nggak di cancel ya, karena dengar-dengar AirAsia waktu itu sedang mengalami cancel ke Bangkok. Tujuan pertama kita adalah ke Jebel Changi Airport. Nah, ini adalah salah satu spot ikonik para turis ketika datang ke Singapura. Di sini kami menikmati air terjun buatan ya dari Singapura ya. Nah, di sini itu kita rame banget. Ini adalah mall yang terhubung langsung ke dalam bandara. Dia berada di Terminal 1. Oke, nikmati keseruan kita explore Jebel Changi Airport. Setelah puas explore Jebel Changi Airport, kami langsung bergegas untuk menuju ke Bugis Street. Kebetulan penginapan kita juga berada di Bugis ya. Nanti aku akan share hotel dan penginapan kami selama di Singapura. Nah, ini adalah jalan menuju Bugis Street ketika kita tadi naik MRT dari Jebel Changi menuju ke Bugis. Di sini kita bisa menikmati pemandangan ya, banyak sekali ada food court, kemudian ada beberapa pertokoan-pertokoan di sepanjang jalan. Nggak heran juga di Singapura tuh kebanyakan orang pada jalan kaki ya. Nah, jadi jalan kaki di sini tuh udah hal yang biasa dan pengguna sepeda motornya juga sangat tertib ketika ada pejalan kaki mau lewat. Ini adalah di samping kiri kanan aku adalah bangunan-bangunan yang ada di Bugis Street. Di sini kita akan makan siang terlebih dahulu ya. Kami akan menuju ke Albert Center. Lokasinya tepat di depan toko ABC. Toko ABC di sini mungkin nggak asing ya bagi yang udah pernah ke Singapura. Di sini juga menjual beberapa produk yang dari Indonesia juga ya, banyak kita temukan di sini. Ada juga produk dari Singapura, salah satunya adalah coklat Singapura. Setelah dari toko ABC, kami menuju ke pertokoan di jalan ya. Ini namanya adalah Pasar Bugis. Kebetulan ketika jalan kami melihat ada sesuatu yang unik nih yang nggak kita ketemukan di Indonesia. Salah satunya adalah mangga. Nah, kita nggak pernah lihat mangga ini ya di Indonesia ya. Maka dari itu aku dan suami pengen mencoba bagaimana sih rasa mangga yang ada di Singapura ini. Oke, setelah kami puas ekspor di Bugis, kami langsung bergegas ke hotel karena capek banget ya. Jadi hari ini tuh full jalan kaki di Singapura, guys. Ini adalah hotel kami, namanya adalah A Hotel Bugis. Di sini harganya sekitar 1.500.000-an ya. Hotelnya tuh bersih banget, pelayannya juga sangat helpful banget. Nah, di sini dia kebanyakan menggunakan bahasa Inggris ya untuk resepsionis hotelnya. Setelah dari A Hotel Bugis, kemudian suami aku juga penasaran ke National Library-nya Singapura. Ini kami menghabiskan malam untuk mengelilingi NLB, perpustakaan nasional yang ada di Singapura. Bagus ya. Setelah dari NLB, kami tujuan berikutnya adalah ke Merlion Park. Nah, dari Merlion Park kita bisa berangkat dari MRT Bugis ya. Kemudian MRT Bugis ambil arah menuju ke MRT Raffles Place. Nah, dari MRT kita tuh nggak langsung ketemu Merlionnya, jadi kita harus berjalan kaki terlebih dahulu juga. Kami juga sempat nyasar ya karena kami ekspor Singapura sama Malaysia pertama kali tapi nggak pakai tour guide. Jadi kita mencari-cari jalan sendiri, nanya ke orang. Oh ya, jadi bahasa yang digunakan di sini tuh mayoritas bahasa Inggris ya, tapi ada beberapa juga yang bisa bahasa Melayu.
Oke, ini gambaran sekitar MRT Bugis. Nggak heran juga kami di sini full jalan kaki ya. Orang-orang di sini juga jalan kaki. Bugis kalau malam cakep banget guys, kayak di Jepang. Nah, di sini juga banyak yang menjual makanan, kemudian baju, oleh-oleh, tas juga banyak sekali di sini. Karena pasarnya itu terhubung langsung ke MRT. Untuk harga baju sendiri di sini tuh sekitar $5 ya. Waktu itu kurs 1 SGD kami masih di angka 13.000 ya. Di sini juga ada coklat Irvins, kemudian ada coklat Singapura, baju, aksesoris. Hampir sama seperti Blok M-nya Jakarta. Oke, di sini kami masih mencari rute yang menuju ke Raffles Place. Karena lumayan jauh juga dari NLB tadi ke MRT Bugis. Nah, di sini selain menggunakan bahasa Inggris, Melayu juga ada yang pakai bahasa Mandarin. Oke, ikuti keseruan kami menuju ke Merlion. Karena kalau ke Singapura belum ke Merlion tuh nggak afdol ya guys ya. Oke. Nah, kemudian sampailah kami di Merlion setelah perjalanan yang cukup melelahkan ya, jalan kaki tadi ya. Ini adalah pemandangan malam di Merlion, cakep banget ya guys ya. Nah, di sini juga ada orang sepedahan, terus ada beberapa kafe juga, ada orang yang menikmati malam. Oke, setelah dari Merlion tadi, kami malam langsung menuju ke hotel tidur ya, karena capek banget. Terus kami pagi setelah dari hotel langsung cabut bergegas untuk eksplor Singapura lagi. Nah, pagi ini kami pergi ke Haji Land. Nah, nggak asing juga, ini adalah turis ikon di Singapura juga. Kalau yang Muslim cari makanan halal di sini banyak banget ya guys ya. Di sini juga menjual makanan Arab juga banyak. Ini adalah lambang dari Masjid Singapura. Di kanan kiri juga banyak menjual, ada yang khas Turki, khas Arab. Ada juga yang khas Indonesia, guys. Kalau di sini jangan lupa foto-foto ya, karena tempatnya tuh estetik banget. Karena kami sampai sini jam 8 pagi, jadi kita belum sempat untuk makan, mencoba menikmati menu-menu Turki, guys. Karena menu-menunya baru buka jam 10. Setelah kita mencoba makanan yang di Kampung Glam, langsung menuju ke terminal untuk ke Malaysia. Nah, jadi kalau kami menggunakan bis dari Bugis ini ke Malaysia di Johor Bahru ini 30 menit ya. Teman-teman juga bisa pakai MRT. Kalau MRT nyebrang cuma 5 menit dari Jewel. Oke. Perjalanan dari Kampung Glam tadi ke terminal busnya sekitar 15 menit ya. Jadi bisa dihitung langkah kami jalan kaki di Singapura ya. Nah, untuk biayanya sendiri dari bis Singapura ke Malaysia itu sekitar $4 ya. Di sepanjang perjalanan tuh Singapura tuh terkenal dengan kota yang sangat bersih. Akhirnya kita sampai di Terminal Queen Street ya. Terminal Queen Street ini adalah yang menghubungkan antara Singapura dan Malaysia. Nah, untuk biaya busnya sendiri itu sekitar $4 ya. Kalau di kurs saat itu masih 13.000 ya, jadi sekitar 72.000. Untuk perjalanan sendiri itu memakan waktu 30 menit ya dari Terminal Bugis Queen Street ini menuju ke Johor Bahru. Teman-teman juga nggak perlu takut ya, karena jadi tim bis juga untuk mengarahkan kami nanti menuju ke imigrasinya.
Dan tim bis juga menunggu kami keluar dari imigrasi checkpoint ya. Di sini kita menunggu kurang lebih 15 menit untuk bus yang arah ke Malaysianya. Kalau teman-teman malas menggunakan bus juga teman-teman bisa menggunakan MRT ya. Karena kebetulan hotel kami dekat dengan terminal, jadi kami memilih untuk menggunakan bus dulu. Nah di sini tuh antrinya tertib banget ya teman-teman ya. Aku salut sama orang Singapura juga, pemerintahnya juga tuh aturannya tertib sekali. Misalnya di kota ini, negara ini juga bener-bener bersih gitu, nggak ada sampah berserakan di jalan. Ini bis yang menghubungkan kita menuju ke Malaysia dari Bugis ya. Bisnya lumayan nyaman, jadi kita bisa memilih kursi yang kita inginkan sendiri. Nah ini adalah tiketnya ya, mungkin pakai bahasa Mandarin ya itu ya. Di Singapura juga nggak semacet Jakarta guys, jadi seneng banget. Jalannya rapi, kemudian juga orang-orangnya juga informatif juga. Perjalanan kita tempuh kurang lebih 30 menit. Dan di sini juga kami jarang melihat orang menggunakan sepeda motor ya. Setelah sampai di Malaysia, ini kita sedang menuju ke Johor Bahru. Tujuan kita adalah mau ke Jalan Tan Hiok Ni ya. Jalan Tan Hiok Ni adalah salah satu jalan kebudayaan di Johor Bahru. Jadi kental dengan tradisi Melayunya. Dari imigrasi Johor Bahru menuju ke Jalan Tan Hiok Ni, kami juga jalan kaki sekitar 10 menit. Kita di Malaysia mencoba makan viral yang di TikTok ya. Nama itu restoran Hua Mui. Di situ ramai banget ya, sampai antri juga, ada 2 lantai. Nah, di sini juga pemutar musik Indonesia guys. Jadi Tabola Bale itu sudah go internasional. Kami di sini memesan laksa dan nasi lemak ya. Kalau nasi lemaknya menurutku masih enak di lidah Indonesia ya. Kalau laksanya mungkin karena lidahku lidah Indonesia jadi masih agak kurang terima gitu. Oke, sekian dari perjalanan kami di Singapura dan Malaysia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Rough days far behind. You see them change.